fungsi pengawasan terhadap berbagai institusi yang terkait dengan mitra kerja. Oleh karenanya kami juga mencermati terhadap pembentukan subholding di BUMN, utamanya di lingkungan Kementerian BUMN. Nah, oleh karena itu seperti halnya yang terjadi juga di Pertamina, di mana Pertamina juga membuat subholding, kemudian Pelindo juga membuat subholding, tentu kami akan mendalaminya dengan esensi misalkan pembentukan subholding PLN Energi Primer Indonesia. Kemudian ada PLN Nusantara Power, ada PLN Indonesia Power dan PLN Icon Plus. Terutama dengan Icon Plus ini ya, karena saya pernah mengkritisi juga waktu rapat dengan Menteri BUMN bahwa jika reorientasi dan fokus dari Icon Plus ini adalah terhadap eh, internet ya, terhadap WiFi utamanya, tentu ini akan sangat bertubrukan ataupun akan berhimpitan dengan bisnisnya yang dilakukan oleh Telkom. Nah, oleh karena itu sebetulnya dulu ada ide dan gagasan bagaimana Icon Plus ini diintegrasikan kepada Telkom. Tetapi kalau ada substansi lain yang menjadi tugas dan pokok lini bisnis dari Icon Plus, tentu ini harus dijelaskan kepada kami di DPR supaya nanti tidak bersaing antar BUMN. Ini yang dalam pandangan kami perlu pendalaman terhadap 4 subholding yang dibentuk PLN ini. Oke, baik. Pak Herman, tadi kami baru saja berdiskusi bersama dengan Pak Pahala begitu terkait dengan salah satu poinnya adalah untuk dari PLN Icon Plus ini sendiri disebutkan juga bahwa salah satu tujuannya ini untuk meningkatkan pelanggan PLN. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak terkait dengan hal tersebut? Ya, kalau melihat dari sisi pelanggan memang besar sekali ya, hampir 70 juta pelanggan PLN. Dan jika juga melihat bagaimana pelanggan di Telkom, ini kan baru sekitar kurang lebih 10 juta dan akan ditingkatkan ke 17 juta. Nah, kalau memang bisnisnya nanti untuk menjaga supaya bisnis di internet atau bisnis di WiFi ini menjadi bisnis unggulan di PLN, tentu menjadi tidak fokus gitu ya. Karena fokus PLN adalah penyedia listrik, penyedia kebutuhan. Mungkin ke depan kan bukan hanya BBM yang dibutuhkan untuk rumah tangga, tetapi juga PLN akan menjadi kebutuhan pokok energi di rumah tangga. Karena rencana misalkan elektrifikasi untuk dapur untuk kebutuhan rumah tangga dan elektrifikasi untuk transportasi ini juga akan sangat memberatkan atau membebani terhadap kinerja dari PLN. Nah, kalau kemudian ini bundling misalkan dengan Icon Plus untuk masuk dalam segmen digital ke depannya. Karena mau tidak mau ketika kemudian masuk dalam bisnis jaringan internet ya tentu juga pasti juga akan disertai oleh bisnis digital lainnya. Ya. Apakah ini tidak bertabrakan nanti dengan Telkom, dan kalau sudah kemudian dua-duanya bisnis bahkan yang satu bisa bundling dengan selular misalkan, yang satunya bisa bundling dengan jaringan PLN, ini kan nanti akan beradu harga gitu ya. Dan beradu harga memang positif bagi konsumen, tentu akan menekan terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk itu. Tetapi lagi-lagi bahwa jika BUMN satu antar lainnya ini bertabrakan dan ada konflik interest di dalam membangun jaringan usahanya, ini yang dikhawatirkan nanti justru akan merugikan terhadap korporasi BUMN. Oke, baik. Tapi Anda sendiri melihat subholding ini khususnya Icon Plus begitu terhadap mungkin kedepannya sebagai salah satu sumber income dari PLN sendiri potensinya seperti apa, Pak? Karena kalau kita lihat juga di satu sisi terkait dengan bisnis di industri energi ini kan sebetulnya cukup sulit begitu karena sekali lagi kita ketahui bahwa energi ini merupakan fundamental kebutuhan bagi masyarakat yang utama dan dilindungi oleh negara sehingga mungkin dari PLN sendiri cukup kesulitan dari sisi bisnis yang jika hanya mengandalkan energi seperti apa, Pak? Menurut saya sudah sangat luas ya untuk bisnis di bidang energi ini karena hampir seluruh segmen kehidupan
masyarakat juga sangat membutuhkan energi ini. Dan kalau kemudian justru dibebani oleh aktivitas bisnis lainnya yang sebetulnya ini sejenis dengan aktivitas bisnis BUMN lainnya. Karena gini, ini kan sama-sama korporasi negara. Kalau korporasi negara semestinya segmennya tidak bertabrakan gitu. Segmen usahanya ya masing-masing untuk membangun segmentasi usahanya masing-masing. Toh pada akhirnya ini menjadi dividen kepada negara. Nah, kalau kemudian ini ditabrakan, apakah ini tidak menjadi konflik interest antara dua BUMN besar ini dan pada akhirnya justru yang mengambil keuntungan pihak lain gitu. Nah, tetapi barangkali ini belum sampai kepada pendalaman. Mungkin saja ada fokus-fokus tertentu yang nanti akan diperbuat atau dilakukan oleh PLN Outbound Plus ini yang tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Telkom gitu ya. Karena seperti Telkom saja dengan berkembangnya selular, jaringan telepon optik yang dibangun oleh Telkom juga berkurang. Nah, kalau kemudian juga pada sisi lain jaringan internet yang dibangun oleh Telkom dibundling oleh Icon Plus, ya Telkomnya akan habis gitu. Jadi bisa meningkatkan sisi keuntungan pada PLN, tapi memungkinkan atau sangat memungkinkan untuk merugikan di sisi Telkom. Ini dua sisi yang menurut saya harus dipertimbangkan betul. Apa tidak sebaiknya kalau memang lini bisnisnya sekalian dengan membangun jaringan PLN, jaringan listrik kepada home connection-nya, ya menurut saya kenapa tidak menjadi bagian dari subholdingnya di Telkom saja gitu ya, Oke. meskipun mungkin nanti ada kepemilikan saham yang proporsional Ya. dengan PLN.